Oke, jadi kemarin tanggal 21 sampai 23 November kita habis praktikum lapangan nih di MSTP Jepara buat mata kuliah gelombang, arus, sama pasang surut. Kira-kira 3 hari ngapain aja tuh sama kelompok 12? Cekidot. Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya Kimi Faralando Putra sebagai ketua kelompok 12 Mabario. Nah, langsung aja kita mau perkenalan dulu nih. Langsung aja ke paling kiri. Aku Ivan. Halo, aku Nura. Halo, aku Fani. Halo, aku Felicia. Halo, aku Indira. Halo, aku Farah. Halo, aku Ades. Halo, aku Raka. Halo, aku Kawin. Mabario. Dah. Apa sih? Tapi jangan pakai HP gitu. Halo. Ini lo tak suruh demi kelangsungan hidup kita. Iya. Udah minum obat? Sarapan? Tapi anak ikan nggak sih? Kayak bapak-bapak. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang Marote yang bakal di-deploy selama 22 kali 24 jam. Sensor di mana ini bakal di-deploy ke air. Pokoknya dia tuh nanti posisinya kayak gini. Tapi itu bakal ke goreng-goreng kayak gini. Masih makan ikan dah. Ini kan udah nyala. Lampunya ada merah-merah gini. Wow. Ya, aku mau jelasin dulu. Ini namanya bagian dari fish. Current meternya ini bagian dari fish. Nama alatnya fish. Ini ada baling-baling. Tail fin-nya. Di sini ada kayak port buat nyolokin ini ke laptop dan juga ke control display unit yang aku jelasin di kelas kemarin. Cara kerjanya itu kalau udah ini bergerak nanti bakal kerekam datanya. Nah, ini merupakan kabel yang digunakan buat disambungin ke CDU. Ini berjarak 50 meter, panjangnya 50 meter. Dan ini buat disambunginnya itu pakai ada ini, ada portnya sendiri. Jadi kabel ini bisa langsung kalian colokin ke CDU sama juga ke current meternya biar langsung dapat data in situ-nya gitu. Di sini ada 2 jenis voltmeter yang kita punya. Yang pertama buat stick, jenis stick dan juga kabel. Yang stick ini khususnya buat arus permukaan. Terus kalau yang kabel ini itu khusus ngukur arus dalam. Ini buat yang satu arah. Kelihatan ya? Ya. Ini kan dia muter kan. Terus yang kedua ini buat yang ke segala arah. Kelihatan nggak? Terus komponen utamanya buat pembacaan datanya itu ada display. Di sini ada tombol power, ada tombol menu, sama buat kursor. Ukur arusnya nanti kan kalian di dermaga tuh. Alatnya nanti ditegak lurusin begini. Misal arusnya datang dari sana ya. Profilnya juga harus madep dari sana. Namanya shuttle yang putih ini. Yang kedua yang hitam ini ada namanya adalah coupler. Yang ketiga ada loggernya sendiri. Ini bakal diisi sama baterai. Yang kemudian bakal diisi sama silika gel biar nggak lembab. Nah, terus bagian ini coupler ini digunakan untuk menghubungkan antara si shuttle dengan si loggernya. Kemudian si loggernya sendiri ini yang digunakan untuk merekam sensornya ya, untuk menghasilkan sensor. Yang positif itu di baterai itu yang menonjol. Masa yang menonjol yang negatif? Apa sih? Bentar. Udah. Yeay. Ini masukin ya ini ya. Ada mau masukin? Powder. Iya, coba masukin guys, dipas-pasin. Device manage shuttle launch. Nah, ini kan udah aku launch shuttle kan. Terus kalau misal kalian mau jaga-jaga doang sini. Yeay. Nah, ini kan nggak bisa kan. Kalau misal di launch shuttle kan tulisannya kayak gini. Maksudnya balik ke sini lagi kan. Iya. Terus kalau udah nih tinggal sambungin si loggernya. Dipasin kayak tadi. Ini kan mati ya? Iya. Harus dikonekin lagi. Oh, nyari hijau lagi. Nah, Iya betul. ini belum diskonek kan? Ditunggu. Nah, ini yang membedakan pasut sama gelombang. Ini
Kenapa kok bisa beda? Kan gelombang kan bentuk gini ya, maksudnya sinusoidal kan. Kalau misalnya kita ambil 10 menit, kita cuma dapat nilai misalnya nilai ininya doang, tahu nggak? Ini. Apa Terus tuh ini? Kita nggak rekam nih, ininya lagi terus. Dan satu detik dulu kita dapat puncak sama lembahnya. Nah kan kalau posut kan kita buat ngukur elevasinya doang, jadi nggak masalah kita ngambil misalnya puncaknya doang. Kita lagi ngeliat pemasangan palem gitu tuh, coba bisa lihat ke sana. Ujung. Terus sekarang kita lagi nunggu buat water pasut. Oh, pemasangan palem gelombang memang dibentukkan ini aja kan. Ini ada monyet. Hai guys, kita kelompok 12. Dan sekarang kita udah kelar yang buat hari pertama. Tadi itu kita ada water pass buat mata kuliah pasang surut. Sama udah itu doang. Iya, hari ini kita cuma satu doang. Itu doang. Jadi besok Jam 1. besok hari Sabtu Kita akan membantai. ya kita dari jam 1 sampai Jam 8. Jam 8 dulu sampai jam 10 ada juga. Iya benar. Pokoknya besok kita full. Iya, bye guys. oke dah, bye. Udah pengen beli popok. Boleh. Iya apa kita cover. Jadi ini dari 2 kita lagi ngukur palem gelombang itu. Nanti kita ngukur waktu ngukur ininya, puncak pertama lembah sama puncak kedua. Jadi ketinggian di puncak pertama dicatat berapa, terus lembahnya dicatat berapa, sama ketinggian puncak keduanya dicatat berapa, terus waktunya juga dicatat dalam satu gelombang itu dalam setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit itu ada dua data gitu, terus didata aja pakai teropong. Kata kak itu, katanya padahal jadinya kak itu. Iya. Kita lagi analisis palem gelombang. Jadi kita ngambil dari jam 1 sampai jam setengah 4. Setengah 5. Setengah 4 ya kita. Kan 2, 3, 4. Oh, setengah 5 guys. Oke. Anjir. Wow, kayak di Avatar aja. Anjay. Coba kurang kencang.
kita day 2 pakai flow meter. Anjay. Bukannya Palem Pasut besok ya? Kurang tahu gua. Besok pagi. Jadi ini tuh Dari jam 4 sampai jam 4. baling-balingnya tuh Nggak jeber. diarahin ke arah arus. Apa sih arah datangnya Ada arus? datangnya arus. Enggak, Kayak jelasin, sebenarnya Jam. nih, jadi kayak ada arah arus. Jangan sampai kangen ya. Oh ya, ada arah arus dari sono. Berarti ini tuh berlawanan. Harus ngadep. Apa gitu? Harus. Jadi baling-balingnya tuh biar muter gitu, Bro. Terus kita ngapain sih, Bang? Pakai flow meter ini. Nah, kita tuh mau nyari kecepatan arus tuh berapaan sih di pantai utara Teluk Aur ini. Asik. Asik. Nah, ntar kecepatannya itu muncul di sini yang rata-rata yang nilainya paling muncul. Kita catat di Lapsem gitu. Nah, Halo guys, sekarang kita mau ngukur pakai Palem Pasut itu. Kita ngukur pakai teleskop ya untuk tahu nilai energi maksimalnya. Aduh, panas banget guys, asli jujur panas banget. Kita udah dapat datanya nih selama satu interval kan ini hitungannya kan satu apa namanya tadi itu kan bilang satu interval. Nah ini dari jam 1:05 sampai jam 1:15. Nanti setelahnya kita ukur pokoknya setiap interval 5 lah. Ini kita ngukurnya itu puncak yang tertingginya aja. Yang min ini kita kosongkan. Baru kita hitung rata-ratanya. Kita lagi di mana? Kita lagi di pos. coba lanjut aja ya, Bang ya. Lanjut. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Kimi, perwakilan dari kelompok 12. Ini saya sama Perkenalkan, aku Naren dari kelompok 11. Nah, di sini kita lagi ngapain nih? kita lagi ngapain sih, Bang? Ngapain tuh? Lagi water pass pasut ya, guys. Apa tuh Kak? Waterpass pasut. Water pass pasut, jadi kita tuh pakai alat ini nih. Alatnya tuh namanya apa? Teodolit. Teodolit. Nah, jadi teodolit ini kita bakalan ngeliat teodolit. Ini nama alatnya teodolit. Itu yang atas itu kompas teodolit. Nah, ini teodolit nama water pass. Gak jelas. Terus caranya kita tuh ngukur itu tuh. Ngukur apa tuh kan? Itu tuh. Palem. Palem, guys. Namanya palem. Oh, palem ngapain ya? Palem ngapain? Ya palem diem. Palem ngapain? Kalian kalau mau tahu cara nyetingnya gimana, pertama kaki-kakinya dulu. Disetting UFO-nya biar lurus. Habis itu mainin kakinya, terus lurusin, terus udah ngukur. Sama ini teman-teman, ada kondisi, ada syarat tertentu juga kalau buat ini pakai teodolit. Usahakan silinder kalian jangan terlalu besar ya teman-teman. Jujur sangat berpengaruh. Harus bisa melihat lurus. Parah banget ya. Oke, ngejek tuh. Oke guys, jadi sekarang kita akan mengukur anemo. Jadi nah itu kan ada disebutin 0,8. Jadi 0,8 itu adalah kecepatan anginnya dalam waktu menit per sekon atau 1 menit. Jadi per 1 menit itu anemonya harus diperhatikan supaya kata kecepatan yang kita dapat itu ada. Terus kita juga harus mengukur di arah anginnya. Arah anginnya pakai menggunakan kompas apa? Kompas bidik. Mana kompas? Kompas mana kompas? Kompas bidik. Nah, kompas bidiknya itu dipakai itu setiap per 10 menit, tapi datanya itu per 1 menit. Nanti kita 1 menit kita ngukur dari jam berapa? dari sampai jam berapa, Kak? setengah 5 sampai jam 8. Nanti kita Shift oper-operan. kita, Iya, kalau kelompok shift kita tuh dari jam 1 sampai jam 8 Iya, pagi. nanti kita oper-operan sama kelompok 11. 11 tuh ini posisi jam berapa nih? Jam 4.45.いつもより早く目覚めたモーニングいつもよりうまくドリップした
たコーヒー飲み干してジャージ姿のまま散歩する近所当てのないままこの道はここに繋がってたとかたまたま発見したの。 Jauh banget. Maksudnya langsung naikin apa? Ya Bim. Bima. Di kelompok 12. Ah, template banget dah lu. Oh udah oke maaf dari ulang kita ulang. Salam mabar. Dari kelompok 12. Kembali lagi di sini bersama saya ketua kelompok Kimi Faralando Putra dan di sini saya bersama Aku Felicia. Nah, di sini kita lagi ngapain sih, Bang? Kita lagi botol drift, teman-teman. Apa sih, Bang? Apa tuh botol drift? Kimi jangan banyak ngomong ya, ini di sini Ini loh, lagi video. Lagi video ya banyak ngomong. Ya, pokoknya dari namanya tuh udah jelas ya, teman-teman. Kalau di bahasa Indonesiain itu botol ngepot gitu. Oke. Emang iya? Jadi kita tuh ini kan buat matkul arus ya, teman-teman. Jadi tuh kita misal nih arah arus kan dari sana ke sini. Oh nih. Kita let it flow aja botolnya. Ya, let it flow. Nah, makasih lihat botolnya dong, Bang. Kasih lihat botolnya. Lihat botolnya nih. Cuma Coba nih gue jelasin nanti kalau cara kerjanya itu botolnya taruh sini, taruh di air. Belum itu punya dia, gue botol lu. Taruh sini kan. Setelah 3 menit Terus itu nanti dibiarin jalan selama 3 menit. Setelah 3 menit baru dihitung jarak apa sih? Jarak waktu sama jarak. Waktu jarak sama titik koordinatnya. Udah gitu doang. Bang, udah tuh ada kompas. Makasih guys. Lepasin aja botolnya, pegang tapi jauh, atau kalian mau lepasin juga terserah. Tapi intinya kalian ikutin botolnya gerak kemana. Nah ini kita ngelakuin pengukuran itu selama 12 menit. Sama titik ini doang kamu ini titik pertama kan di atas yang ini. Bener kan berarti? Iya. Ya udah. Takut nih gue. Iya pas itu kok titik pertama kita tadi kan langsung di awal semua. Kelompok 12. Kabar yuk. Jadi halo guys, kita jadi udah selesai kelompok 12. Habis botol drip. Habis ini kita mau naik kapal, cuma kita pengen balik dulu, pengen mandi, pengen ganti baju, pengen makan, Tidur. Udah sih, itu aja. Bye guys. Salam sehat. Kalau gitu, gua kesini bawa Oke, halo guys. Kembali lagi Ramein. ketua kelompok 12. Oke, kita lagi ngapain nih, Kak? Ngapain nih? Jadi kita di sini. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih kita tiba-tiba di tengah-tengah laut ya? Karena kita nggak ada darat. Jadi kita di sini mau mengukur arus pakai current meter valve sama alat bola duga. Nah, kalau buat teknisnya kita belum dijelasin ulang ya. Beda. Boleh tuh kan? Ini lagi resetting fish kan. Ini kamu mau ngatorin waktunya kamu mau berapa buat per satu data itu. Ini tuh menit, ini sekon. Nah buat ngetoggle-nya itu biasa sudah ganti aja. Jadi itu kalau mau ganti sekon. Tapi ini gak usah karena udah bener. Jadi kita langsung exit aja. Terus ke set average periode ya. Kenapa ikutan duduk? Nah ini satu menandakan buat berapa data yang mau kamu ambil dalam interval periode yang tadi kamu masak. Satu. Ya berarti udah menekan satu. Bener. Exit. Di exit ya. Kabut. Bip. Nah kalau udah di exit ya langsung. Terus itu diklik run. Gila. Ini belum, masih ada 3 pilihan kan, ada deer, ghost. Kok keren banget dah. Mendingan? Itu yang seharga mobil itu bukan bang?
Tebak. Yang harganya 200 juta itu. 350. Demi apa? Masa kita nyewa atau kita punya? Punya estate ini. Demi Allah? Kita punya? Kita punya uang nggak tuh? Masih mahal ya. Ini nanti per menit bakal berbunyi beep gitu. Itu setiap kali beep datanya ke update. Nah buat yang pendataan pertama, kamu bacain dulu waktunya nanti bakal muncul di atas sini, direction sama arah. Speed sama direction. Berarti yang baca time, speed, direction dah. Iya, tapi buat yang pertama itu sama waktunya. Kalau buat kedua sampai 20 itu waktunya nggak usah dibaca. Ini adalah bola duga ini kita ngoperasi ini gimana sih? Ini tuh kita cemplungin langsung ke laut. Nah ini talinya panjangnya ada 10 meter. Dihitung kita cemplungin sampai talinya tegang. Setelah talinya tegang itu kita bidik kayak kompas. Itu bola duganya no. Ini di situ. Ya, oke, pencet. Tekan. Terus udah. Udah.